Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang paham dengan kapasitas dirinya sendiri. Ucapan ini merupakan ucapan yang sangat berharga bagi kita yang merenunginya, bahwasanya setiap kita dibebankan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalankan sesuai dengan apa yang kita mampu. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat yang Allah bebankan kepada kita sangatlah banyak. Di antaranya adalah salat-salat 5 waktu yang Allah bebankan kepada kita. Bagaimana agar seorang memahami bahwa dirinya tidak sanggup menahan dengan siksaan api neraka, maka hendaklah dia mempersegar dirinya untuk mendapatkan shaf pertama, atau setidaknya dia mendapati takbiratul ihram bersama imam di setiap salatnya. Kemudian juga seorang mukmin dia harus paham bahwa dirinya memiliki kemampuan yang terbatas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Maka bagi orang yang hanya cukup dengan satu istri, maka jangan dia maka jangan sampai dia mengikuti hawa nafsunya untuk menambah 2-3 istri yang akhirnya dia menjadikan mereka terkatung-katung. Maka rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang paham dengan kapasitas dirinya sendiri. Namun penyakitnya saat ini adalah kebanyakan ikhwah kita, kebanyakan jamaah kita kemana-mana hanya ngomong masalah poligami dan poligami. Dia nggak paham dengan kapasitas dirinya sendiri, ataukah dia buta dengan kapasitas dirinya sendiri? Ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari orang datang kepada ana mengatakan seperti ini, Ustaz, ana berniat poligami, ana berniat kuat untuk poligami. Kenapa antum seperti itu? Ana bilang. Maka dia mengatakan, Ustaz, dikarenakan Nabi poligami, para sahabat semuanya poligami, dan para ulama juga banyak yang poligami. Ini dalil yang benar, alasan yang benar. Tapi dia tidak berpikir kenapa anda hanya melihat dari sisi poligaminya. Apakah anda tidak melihat bagaimana para sahabat baca Al-Quran, bagaimana para sahabat berjihad di jalan Allah, bagaimana para sahabat menginfakkan harta mereka sampai habis? Anda tidak melihat itu. Yang anda lihat adalah berkaitan dengan hawa nafsu. Yang kemudian dia kemana-mana cerita poligami, dia duduk dengan saudaranya bercanda tentang poligami. Semuanya akhirnya pembahasan sehari-hari berkaitan dengan hukum poligami. Apakah fikih itu semuanya poligami? Maka para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hal ini kita menjadikan sebagai barang candaan, karena dia merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang Allah jika telah menetapkan sebuah syariat, Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Maka ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya di rumah itu anda hanya mampu satu dan belum bisa mendidik rumah tangga yang saat ini anda sedang jalani,
maka jangan menambah yang kedua, karena itu akan dapat memperburuk keadaan Anda sendiri. Majelis ini akan tertutup bagi Anda, pintu masjid sana akan tertutup bagi Anda. Anda sibuk dengan kehidupan dunia untuk membiayai istri-istri Anda karena Anda sendiri ternyata tidak sanggup dan tidak pandai memanage kehidupan rumah tangga Anda. Maka jika Anda hanya cukupkan dengan satu, maka cukupkan satu. Jangan paksakan diri untuk 2, 3 dan 4 yang akhirnya Anda mencerai beraikan semuanya. Urusan agama mereka pun terlalaikan dikarenakan Anda tidak sanggup tapi memaksakan diri. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi waqtafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan alhaakumut takatsur. Sungguh celaka dan binasa orang yang memperbanyak, baik itu memperbanyak. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan di antara yang binasa adalah orang-orang yang memperbanyak hartanya, memperbanyak jabatannya, memperbanyak relasinya, memperbanyak buku-bukunya, memperbanyak istrinya, memperbanyak rumahnya, hanya untuk berbangga-bangga di dunia ini, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia termasuk dalam ayat ini. Jika Anda poligami hanya untuk berbangga-bangga di kalangan relasi Anda, maka Anda termasuk dalam ayat ini, yaitu alhaakumut takatsur. Maka perbahulian niat ketika kita mau melangkah untuk menikah yang kedua, ketiga dan keempat, bukan semata-mata untuk hawa nafsu, tapi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang terjalannya orang mengumpulkan harta, bukan yang terjalan bukan hanya mengumpulkan jabatannya, bangga dengan ini dan itu. Yang terjala adalah mereka yang memperbanyak istri, tujuannya untuk berbangga-bangga dengan yang lainnya. Maka ini termasuk orang yang terjala dan masuk dalam ayat alhaakumut takatsur. Sungguh celaka dan binasa orang yang memperbanyak. Maka ikhwah, kenapa ini saya sampaikan di atas mimbar? Karena terlalu kronisnya di kalangan para ikhwah tema poligami itu di mana-mana dibahas dan bahkan dijadikan sebagai bahan candaan. Ini bukan bahan candaan. Ini adalah syariat Allah yang mulia, yang jika Anda telah siap dan mampu mapan, telah mampu memberikan yang terbaik untuk istri Anda yang pertama, maka silakan Anda poligami. Tapi kalau istri yang pertama masih belum mampu Anda urus, maka jangan melangkah kepada yang kedua, karena kedua-duanya akan Anda tidak urus. Sehingga pembahasan ini jangan sampai terlalu dibicarakan di majelis-majelis ilmu ikhwah. Karena bab poligami dalam fikih itu cuma sedikit dibahas. Yang paling banyak itu bab wudu, bab salat, bab umrah, bab haji, bab jihad. Itu yang tebal-tebal yang pembahasannya. Bab poligami hanya sedikit dibahas, tapi menjadi pembahasan di kalangan ikhwah kita. Bahkan sampai terkenal kalau sudah ngaji, pasti pembahasannya poligami. La haula wala quwata illa billah. Apakah ini yang mencerminkan salaf itu harus bahas poligami? Ada di sana tauhid yang harus kita kuatkan, ada di sana iman yang harus kita kuatkan, ada di sana hati yang harus kita kuatkan. Bagaimana kita tidak membenci saudara kita apapun masalah kita dengan dia, bagaimana kita dendam kepada saudara kita apapun masalah kita dengan dia, bagaimana kita mencintai keluarga kita, istri dan anak kita, agar kita sama-sama masuk surga dan tidak masuk neraka. Ini yang harus menjadi pembahasan penting dalam kehidupan kita, bukan masalah poligami setiap hari yang Anda bahas. Ini bukan bahan candaan, ini bukan bahan mainan, ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, agar Allah menguatkan hidayah kepada kita di atas jalan yang benar. Allahumma aslih lana Allahumma aslih lana wulata umurina Allahumma aslih lana wulata umurina
اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. أقم الصلاة.